إلهي لست للفردوس أهلا. Nah, itu sunnah. Jadi mengucap takbir wajib, tapi mengangkat tangannya itu sunnah. Mengangkat tangannya sunnah. Juga kesunahan mengangkat tangan ini bukan hanya pada saat takbiratul ihram saja, tapi kesunahannya pun ma'a taharrumin wa ruku'in wa rafa'in minhu wa min tasyahhudi awalin, yaitu pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat takbir ruku', yang ketiga pada saat rafa'in minhu, bangun dari ruku', dan yang keempat sesudah bangun dari tasyahud awal. Ini 4 gerakan dalam sholat yang sunnah kita mengangkat tangan. Dan selain itu makruh. Makruh. Nah, jadi ada 4 gerakan dalam sholat yang kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, ya, usolli fardhu maghrib misalnya gitu ya, Allah, sunnah angkat tangan. Kemudian setelah selesai baca surah lakum dinukum waliyadin, kita pengen ruku, sunnah angkat tangan. Nah, ketika selesai ruku pengen bangun yang tidak, juga sunnah angkat tangan. Tapi ketika tidak mau sujud, makruh angkat tangan. Nah, jadi nggak usah angkat lagi, nggak usah ya. Tapi langsung saja sujud. Langsung turun, jadi tidak usah mengangkat tangannya. Nah, 3. Nah, nanti yang satunya lagi, sesudah min tasyahhudi awalin, sesudah membaca tasyahud awal, yaitu pada saat kita bangun dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Nah, itu pada saat kita bangun sunnah mengangkat tangan. Jadi ada 4 gerakan yang sunnah kita mengangkat tangan. Adapun dari sujud rakaat pertama untuk bangun ke rakaat yang kedua itu makruh mengangkat tangan. Ini rakaat pertama nih, sujud yang kedua akan kita bangun tuh untuk melanjutkan rakaat yang kedua, ya. Nah, itu tidak disunnahkan kita untuk mengangkat tangan. Jadi yang sunnahnya itu dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kalau rakaat pertama menuju rakaat kedua itu tidak disunnahkan untuk mengangkat. Ini kalau yang sholatnya ngangkat tangan dulu itu sholatnya orang Syiah. Sholatnya orang Syiah. Saya punya abang sepupu itu di Cikunir. Nah, kebetulan dia bergabung dengan paham Syiah. Nah, ini sholatnya bisa dirafel, bisa digabung-gabung. Karena pada saat saya main Zuhur, Asar, Maghrib, bang ayo sholat, ntar aja gue gabung gitu ya. Enak banget. Borongan. Bisa digabung semua yang itu dia. Kalau repot gitu ya, ntar aja dah. Dia pas malam tuh sekitar jam 8 jam 9 dia sholat tuh. Zuhur, Asar, Maghrib bisa gabung jadi satu. Wah, itu kangen lah ini. Ini sholat borongan namanya ya. Ini menyalahi penjelasan dari firman Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kan gitu ya di Quran. Sesungguhnya sholat yang kalian kerjakan ini adalah pelaksanaannya telah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minin, wajib atas orang-orang mukmin kitaban mawquta, sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Subuh waktunya ini, zuhur waktunya ini, asar, maghrib, isya, sudah ditentukan semua waktunya. Jadi bukan diborong begitu bukan. Nah, jadi pantas Syiah itu termasuk paham yang sesat.
yang tidak diterima kehadirannya di negara kita. Karena banyak menyalahi aturan-aturan dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalam sholat pun ini setiap perpindahan gerakan rukun dia angkat tangan. Dia pengen rukuk angkat tangan, tidak angkat tangan, pengen sujud angkat tangan lagi, bangun dari sujud pengen duduk angkat tangan lagi. Itu kalau saya perhatiin, abang sepupu saya begitu sebagian ini. Ya terserah dah masing-masing. Ini kan kuburan kan beda-beda. Nah ini faham Syiah ini besar dan kuat di negara Iran, ya, di negara Iran. Nah dulu di zaman Nabi Iran itu namanya Persia. Nah ditaklukkan di masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, makanya orang-orang Syiah sangat benci dengan Sayyidina Umar ibn Khattab karena gara-gara dia ini gitu ya. Nah, ya negaranya yang tadinya majusi penyembah api, nah cuma karena ditaklukkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab akhirnya berubah menjadi negara Islam. Nah, jadi sebagian keturunan mereka itu sangat membenci kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab karena di masa itulah ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab. Wa wad'uhuma tahta sadri, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ini di bawah dada. Jadi bukan di atas dada, kan ada yang kita lihat anak kuda gini. Jangan sakit panas ini. Oh iya. Nah, bukan, tapi di bawah dada. Dada ini di bawahnya gitu ya. Nah, jadi wawad'uhuma tahta sadrihi, meletakkan keduanya di bawah dada. Akhidan biyaminihi yasarahu, sambil memegang dengan tangan kanannya akan tangan kirinya. Nah begitu. Ya, gitu. Ada juga orang yang pakai muter. Nah, cuma sekali lagi jangan 2 kali. Nah, sekali. Nah ini pembahasannya buat mereka yang kalau takbir itu tangannya suka muter sekali. Nah ini mengamalkan hadis bahwa diawali dengan tangan yang kanan, nah, sebelum tangan yang kiri. Nah, makanya ketika dia taruh tangannya itu kanan dulu, Allahu Akbar gitu, kanan dulu, baru tangan kiri, nah, baru diputar gitu. Nah begitu alasannya. Nah, ya jadi kan mengawali sesuatu kan harus tangan kanan dulu, nah, baru tangan kiri. Kalau yang biasa kita kan tangan kiri dulu turun. Nah kalau dia enggak, tangan kanan dulu turun, baru tangan kiri. Nah, cuman kanan harus di atas, nah, diputar gitu. Bukan putar-putar gini, bukan. Nah, jadi cuma sekali aja gitu, begitu aja tuh. Gitu. Ya sunnah. Nah, sunnah. Ada salah seorang guru saya yang mengamalkannya cara sholat seperti itu. Nah, sunnah. Jadi mendahulukan yang kanan, nah, kemudian baru yang kiri. Karena yang kanan ini harus di atas, nah, di rumah. Ya begitu caranya ya. Jadi bukan 2 kali muter, bukan ya. Cukup setengah putaran saja. Sekali putar. Ada lagi yang naruh di samping. Nah, Bapak pernah lihat dia orang yang sholatnya naruh tangannya di mana? Di samping. Ini pun ada hadisnya. Nah, karena zaman dulu kan kalau sedang sholat dalam kondisi perang, nah itu kan pedang di sini. Ya kan pedang di sebelah kiri, naruhnya bukan di kanan, rekam nyamuk di kanan. Jadi naruhnya di sebelah apa? Kiri. Nah pada saat pelaksanaan sholat khauf dalam kondisi perang, nah ini para sahabat sholat dalam kondisi siaga gitu ya. Nah makanya naruh tangannya itu di mana? Nah di sini, nah di samping. Nah sekarang walaupun udah nggak perang, tetap di samping juga gitu ya. Jadi walaupun udah nggak perang pakai pedang lagi, tapi tetap juga ada yang apa?
yang ngamalin gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh saja lah. Nah, boleh-boleh saja. Ya kan Nabi kita kan panutan dan para sahabat pun menjadi contoh buat generasi berikutnya. Nah, kalau mereka melakukan sholat dengan cara itu sambil mengharap berkah dari perbuatan mereka, nah kita ikut mencontohnya. Boleh nggak jadi masalah. Yang penting sholat. Daripada nggak sembahyang. Yang penting apa? Yang penting sholat. Ya kan ada ibu-ibu jamaah ibu-ibu itu di Makkah, Ustaz saya kalau sholat nggak bisa khusyuk dah. Pikiran kemana-mana, gimana itu? Nggak apa-apa. Mendingan sholat pikiran kemana-mana daripada ibu kemana-mana nggak sholat gitu.